Halo Casters, balik lagi di Smartcast di segmen Ads. Kalian kira ini segmen Extra VT atau Starcast? Bukan, ini adalah segmen Special Edition karena kita kan menjelang pemilu nih, jadi ya membahas sedikit tentang pemilu. Apalagi ini 5 tahun sekali ya. Iya, betul sekali. Dan Jarang-jarang ya. Iya. Benar. Dan di sini juga ada narasumber-narasumber yang spesial banget. Boleh perkenalan? Halo, ya perkenalkan saya Nesliani Pautonan, salah satu guru di SMA 2 Negeri ini. Halo Kesa, perkenalkan nama aku Muhammad Rizza, aku dari kelas 12 IPA 9. Dan juga Duta Pelajar Sadar Hukum. Saya Andi Amarsi Absan dari kelas 12 MIPA 5. Ya. Ketua OSIS tahun berapa sih? 2022 22 2023. Iya. Oke, wah keren-keren banget Duta semuanya rupiah di juga, sini. duta rupiah. Oh, Duta Forum Anak ya. oke. Forum Anak Balikpapan. Siapa nih? Dia Bu, beliau. Ibu duta apa, Bu? Duta pelajar. Pelajar PKN. Oke, jadi pemilu di Indonesia ini kan apalagi yang tahun 2024 ini akan didominasi oleh para generasi muda gitu kan, Gen Z dan milenial. Dan apalagi Kak Rizza dan Kak Absen ini pasti baru pertama kali kan? Wow, antusias Benar. banget ini. Pertama kali milih kan? Iya, iya. Nah, berarti pemula nih. Pemula. Iya. Pemula. Iya, pemilih pemula. Oke. Nah, masih kurang paham pemilih pemula tuh apa sih, Bu? Oke, jadi pemilih pemula dulu ya. Iya. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui, pemilih pemula itu adalah orang-orang yang dengan syarat ketentuan yang sudah diatur di undang-undang, mereka sudah memenuhi syarat. Artinya sudah memenuhi syarat itu, yang pertama mereka sudah berusia 17 tahun. Intinya itu. Berarti kalau sudah memenuhi syarat 17 tahun, berarti sudah memiliki KTP dong ya. Iya, betul. Nah, yang kedua, boleh aja belum berusia 17 tahun dengan syarat mereka sudah menikah. Oh. Jadi orang-orang yang sudah menikah dan belum berusia 17 tahun, ada kan? Dan yang ketiga, kita tahu bersama kan, TNI dan Polri kemarin nggak bisa milih. Iya. Nah, mereka juga itu masuk harus dalam pemilih. netral. Iya. Dan setelah mereka pensiun, mereka bisa masuk sebagai pemilih pemula. Oh, gitu. Nah, dan bisa dijabarkan dari atas ini untuk SMA dan mahasiswa sekarang, mereka diciri-cirikan sebagai pemilih pemula itu yang pertama, usianya pastinya 17 sampai 29 tahun. Kemudian yang kedua itu mereka untuk literasi politiknya itu masih kurang. Oh, gitu. Jadi Iya, bisa iya. diciri-cirikan dari situ. Dan yang ketiga, mereka itu cepat terombang-ambing. Iya. Paham kan Labil, maksud itu? Iya, labil labil. gitu maksudnya. Dalam mengambil keputusan mereka sangat labil. Iya. Jadi kalau misalnya lihat nih pemilih yang masih labil-labil, kemarin ngomongnya pilih A, besoknya pilih B, kayaknya pemilih pemula itu. Oke. Iya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang literasi akan politik, itu gimana agar pemilih yang pemula ini melek akan politik gitu, Bu? Oke, jadi sebagai pemilih pemula, mereka tuh harus memiliki sikap kritis. Kemudian mereka tuh harus cerdas. Cerdas dalam artian apa? Mereka tuh harus bisa mencari informasi. Kan sekarang kan handphone, Iya, teknologi udah maju banget. Iya. Jadi dalam mencari informasi itu sangat gampang sekarang. Kalau misalnya mau cari artikel-artikel yang terpercaya, silakan cari jurnal-jurnal yang ada. Itu kan sudah terpercaya. Nah, kalau misalnya itu yang pertama. Kalau misalnya sudah mencari informasi-informasi terkait siapa-siapa yang terlibat dalam pemilu, siapa-siapa yang akan jadi pemimpin nantinya, mereka itu jangan lupakan orang-orang terdahulu mereka. Iya. Jangan lupa bertanya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Nah, benar, pernah punya pengalaman untuk memilih sebelumnya. Nah, mereka boleh bertanya mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan nantinya. Iya, iya. Nah, yang ketiga, jangan lupa juga untuk ini, setelah mencari informasi-informasi, jangan hanya mencari informasi, tapi mencari latar belakang dari pasangan-pasangan yang akan mencalonkan diri nantinya, baik di DPR, baik di Presiden atau DPD. Nah, tadi Ibu ada nyinggung soal DPD, DPR, dan lain-lain. Teman-teman, untuk pemilu kali ini, kita itu harus tahu dulu nih, terutama buat pemilih pemula, apa aja sih pemilu yang dilakuin buat
kita semua ini ya, termasuk pemilih pemula, itu sebenarnya ada 5. Jadi nanti di tanggal 14 Februari, kalau misalnya teman-teman itu adalah pemilih pemula dan datang ke TPS, teman-teman itu akan dapat 5 surat suara. Jadi dia itu dimulai dari DPRD kota, Iya. terus ada DPRD provinsi, lalu ada DPR RI, ada DPD RI, dan yang terakhir adalah presiden. Nah, 5-5-nya ini teman-teman harus coblos dan harus tahu informasinya mengenai itu. Termasuk nanti di surat suaranya itu akan ada perbedaan warna ya, San ya. Iya. Benar. Nah, kemarin itu kita dapat sosialisasi dari KPU. Iya, KPU bersama Sama dengan Kejaksaan Tinggi. Di situ kita dikasih tahu gimana sih pemilu ini nanti itu akan jadi salah satu bumerang sebenarnya. Karena kalau misalnya kita katakan bumerang, kenapa saya katakan bumerang? Itu karena pemilu, kita mengaca di pemilu 2019. Itu kan ada banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya nggak kita inginkan. Iya. Termasuk dari kematian KPPS ya, Mm-mm. kemudian adanya perpecahan keluarga, bahkan ada yang cerai cuma karena beda pilihan. Itu sebenarnya banyak banget. Benar. Di Dan tahun ini sebenarnya- bisa jadi juga bisa terjadi kan. Benar, bahkan kemungkinannya Iya. di Sinyalernya itu lebih parah. Iya. Karena di tahun ini kan kita menghadapi 3 pilihan ya, untuk presiden aja itu ada 3 Iya. pilihan. Sedangkan untuk tahun 2019 cuma 2 Dua pilihan. pilihan kemarin. Dan untuk tahun ini aja, untuk total caleg itu ada 250.000. Dan di situ kita cuma memilih sekitar 20.000, kalau nggak salah 20.000 orang. Dan Untuk itu kan- keseluruhan. Iya, Iya. keseluruhan di Indonesia. Kursinya. Jadi akhirnya kita tuh pasti punya pilihan yang sulit juga untuk menentukan pilihan yang dari 250.000 sampai 20.000. Iya. Makanya tadi kayak sudah dikatakan sama Bu Nesli ataupun sama Atta ya, berkaitan dengan literasi politik. Kita tuh harus benar-benar melek sama politik itu sendiri. Nah, ini mungkin sedikit saran buat teman-teman. Kalau teman-teman bingung nih, kira-kira nanti waktu pemilihan mau milih siapa ya? Kira-kira nanti akan memilih partai apa ya? Nah, teman-teman kamu belum tahu. Nah, maksudnya Kamu pilih belum saya. milih. Pilih Oh, saya. iya, bijaksana ya. Kalau nanti, tapi kalau mungkin 5 tahun ke depan mungkin bisa kamu nyala. Amin. Ya, Mau nyalek kapan? Enggak tahu, Bu. Oh, ya kita tunggu aja 5 tahun ke Jangan. depan. Nggak Kayaknya tahu kayak ya. jangan dulu kayaknya. Oh, persiapan dulu. Iya. Benar. Nanti kalau Rizza mau naik saya sama Rizza. Wes. Persiapan dulu lah mulai dari sekarang literasi Oh, iya. mengenai Literasi politiknya. paling utama Bu ya, literasi. Benar-benar. Ini aku ada saran untuk teman-teman meningkatkan literasi politik itu di website Bijak Memilih. Jadi kalau teman-teman pernah buka website Bijak Memilih itu isinya adalah berkaitan dengan informasi partai, informasi caleg. Tapi calegnya di sini hanya untuk presiden aja. Jadi kalau untuk yang legislatif, dia itu cuma informasi dari partainya, kemudian track recordnya, kemudian kasus-kasus narapidana yang pernah dialami oleh partai-partai tersebut, termasuk apakah partai itu masih mencalonkan narapidana tadi. Itu teman-teman bisa lihat di Bijak Memilih. Karena Dan dari situ juga mungkin teman-teman kalau misalnya bingung nih, presiden kita itu kan, calon presiden kita itu ada 3. Iya. Nah, setiap calon itu pasti punya visi misi ya, San ya. betul. Nah, visi misinya itu semuanya ada di Bijak Memilih. Dan teman-teman pun bisa lihat apa sih kasus-kasus yang menjerat mereka. Jadi teman-teman itu bisa memberikan pertimbangannya nih. Kira-kira nanti mau memilih pasangan yang mana, itu berdasarkan dari track record dan visi misinya. Terus nggak cuman presiden aja kan, maksudnya kemarin juga waktu kita ikut pelatihan-pelatihan dari yang diselenggarakan dari KPU sama Kejaksaan Tinggi kemarin juga dikasih tahu kan, kalau misalkan itu kan tadi dari Rizza baru capres sama cawapres. Ya, benar. Terus misalkan kita masih ada calegnya, masih ada DPRD kota, DPRD provinsi, itu kan otomatis mereka nggak ada visi misi kan, nggak ada ngasih lihat visi misi dan lain sebagainya. Jadi ya yang Rizza bilang tadi itu, di situ juga kita bisa lihat dari track record si partainya, otomatis itu menggambarkan lah ya dari mereka, Iya. karena mereka masuk situ nggak mungkin Pasti dong. sesuai dengan tujuan partai. Iya, nggak mungkin Mereka mereka satu nggak arah. ngerti, betul. Kalau misalnya partainya aja sudah bermasalah, ya bisa jadi masalahnya itu akan dibawa lagi. Iya. Turun menurun kan ya. Iya betul. Lalu kalau memilih ini kan pasti ada asas-asasnya. Benar-benar. Nah, yang saya tahu itu asas pemilu tuh ada luber-jurdil. Benar. Nah, luber-jurdil tuh apa sih? Oke, Ibu ya. Boleh, Oh Bu. ya. Jadi iya teman-teman pasti dong belajar PPKN Pasti atau dong. belajar Ibu tentang gurunya. bahasa iya. Kayak gitu. Iya, belajar pasti udah dari SMP ya kalau nggak salah. Iya, Luber-Juldil itu ada. Nah, asas pemilih itu ada luber-juldil. Yang pertama itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil. adil. Oh. Nah, yang pertama itu mengenai langsung. Heeh. Artinya orang-orang yang akan memilih itu tidak bisa diwakilkan.
dalam mereka memilih itu nggak boleh Iya. diwakilkan, secara langsung datang ke TPS, atau kalau misalnya ada yang yang sakit, dibawakan, petugas KPPS akan membawakan ke tempat dia sakit atau ke rumah sakit untuk memilih. Jadi meskipun dia sakit atau meskipun dalam keadaan pun itu Tetap harus yang nyoblos berarti. langsung, Oh, nggak gitu. boleh diwakilkan. Jadi kalau misalnya dia tinggal di luar negeri gitu gimana, Bu? Oh iya, untuk pemilih yang ada di luar negeri itu sebenarnya mereka sudah memilih sebelum kita. Oh gitu. Iya, mereka sudah memilih sebelum kita. Mereka itu memilihnya melalui pos. Jadi, jadi ada surat yang dikirimkan, surat suara yang dikirimkan ke kediaman masing-masing. Kemudian surat suaranya itu melalui pos, dikirim melalui Oh, pos. iya, Nah, iya. setelah mereka mencoblos, surat suaranya dikembaliin melalui pos lagi. Nah, sebenarnya mereka udah memilih Iya. Wah, sebelum kita. eksklusif ya. Karena harus Iya, di- benar. kirim kan. Iya, harus mengirim Kebetulan lagi. kalau yang di luar negeri itu biasanya diurus sama kedutaan besar Nah, Indonesia benar. di sana. Oh gitu. KBRI. Jadi nanti dari kedutaan itu mereka nanti akan datang ke sana nyoblos, terus dari kedutaannya itu dikirim lagi ke Indonesia, dan itu kan Benar. perlu waktu. Makanya akhirnya mereka itu dapat tanggal yang duluan. Yang Supaya dipercepat. perkiraannya itu ketika Pas nanti gitu. awal itu di tanggal 14 Februari juga. Iya. Oh, Jadi iya. Udah pas. perhitungannya bisa sama. Benar. Terus tadi Kak Rikza ada cerita juga tentang masalah-masalah yang tidak boleh gitu dalam memilih Pemilu, gitu kan. pemilu ya. Iya, benar. Pemilu. Tentang negatif-negatifnya ini masalahnya kayak tentang beli suara, terus dampak dari golput dan kotak kosong itu apa nih? Oke, aku mungkin jelasin dulu dari kotak kosong aja ya. Benar-benar. Boleh. Jadi kotak kosong itu kalau misalkan kita ada di satu pemilihan, kemudian di pemilihan itu kan biasanya kita disajikan minimal 2 calon. Tapi ketika hanya ada satu yang berani mencalonkan, akhirnya satunya itu kan nggak ada. Itu yang kita katakan sebagai kotak kosong. Itu sendiri pernah terjadi di pemilihan daerah di tempat kita sendiri. Iya. Di tempat Ibu juga pernah, Oh iya. Ya, Ya. di Makassar Di juga Sulawesi, pernah. Bu. di Sulawesi. Tapi perbedaannya ya, kalau yang di Makassar pada saat itu yang menang kotak kosong ya. Iya, benar. Yang menang kotak kosong, sedangkan di sini yang menang adalah orangnya. Orangnya. Nah, untuk kotak kosong sendiri ini sebenarnya kalau menurut aku adalah salah satu kesalahan yang cukup berbahaya. Kenapa aku katakan berbahaya? Karena seperti ini. Kalau misalkan nanti yang terpilih itu adalah kotak kosong seperti yang terjadi di Makassar, akhirnya yang memimpin itu bukan orang yang asli daerah situ, melainkan orang yang dikirim dari pusat, dari Jakarta. Oh betul. gitu. Dan kalau seandainya itu terjadi di tingkat negara, Mm-mm. ketika negara kita mendapatkan misalnya pilihan antara orang dan calon dan kotak kosong, dan ternyata yang menang kotak kosong, maka nanti untuk presidennya itu didatangkan dari PBB. PBB. Akhirnya yang PBB. menyetir kita, yang memimpin kita itu bukan orang Indonesia. Itu Oh, sebenarnya Dari dulu bahayanya kotak kosong tuh itu. Dan itu sebenarnya ada hubungannya lagi sama bahayanya golput. Itu sebenarnya ada nyambungnya lagi. Mm-mm. Kalau tadi misalnya dari kotak kosong itu kita bisa, bahayanya kita bisa membuat orang dari daerah lain jadi memimpin padahal dia nggak punya kemampuan apa-apa. Mm-mm. Sedangkan kalau golput kita itu bisa membuat suara kita tadi itu dibeli, kayak yang tadi kamu singgung, beli Iya, suara. beli Suara. suara. Itu sebenarnya udah banyak banget kejadiannya. Mm-mm. Ya, bukti-buktinya mau itu di tingkat daerah, mau itu di tingkat legislatif, mau itu di tingkat yang lebih tinggi kayak misalnya negara, itu banyak sekali buktinya yang seperti itu. Karena ketika kita tidak mengisi Surat suara. iya, surat suaranya, itu kan surat suaranya berarti masih ada yang bisa dicoblos. Coblos. Iya. Nah, Itu biasanya- disalahgunakan. Iya, Iya. biasanya disalahgunakan. Entah itu disalahgunakan oleh pihak tertentu atau mungkin dari pihak KPPS-nya sendiri. Karena walaupun KPPS itu sudah melalui Sumpah. tes, persiapan, dan banyak hal pengawasan, itu kan pasti tetap aja ada yang kesalahan. Iya. Oke. Iblis tetap mengikuti sih. Iya. Oke. Dan kayaknya tuh pemilu zaman sekarang ini kan didominasi, maksudnya kayak Anak muda. bukan Oh bukan. teknologi tuh Oh, iya. Oh, benar-benar. berkembang gitu kan. Manfaatan Jadi media sosial dan iya, teknologi ya. jadinya kayak hoax tuh bertebaran Benar. gitu. Benar. Nah, saya tuh ada punya cerita sedikit. Di grup keluarga besar saya ini kan ada dari berbagai generasi nih. Iya, benar. Dari generasi yang X ini, generasi X, dia tuh mengirim video pemimpin ini tapi diedit pakai AI gitu. Oh ya. Oh, Gitu. ngeri sih. Ngerti kan? Ya, paham. Dan akhirnya sama yang Gen Z ini kayak akhirnya diceritakan kalau ini tuh adalah editan. Jadi zaman sekarang itu ngeri banget.
teknologinya, jadi harus digunakan secara baik dan jangan disalahgunakan juga. Ini nyambung Benar. banget ya sama pembahasan kita kemarin, Iya. hoax dan sara. Termasuk kemarin aku ada beberapa hari sebelumnya aku ada undangan di Bawaslu. Mm-mm. Jadi di Bawaslu itu kita disampaikan tentang hoax dan sara lewat media sosial. Iya. Karena itu sekarang emang masif banget. Kalau misalnya di TikTok aja ya, belum ke grup keluarga aja, misalnya dari TikTok kita sendiri Secara aja, umum itu di HP masih masing-masing. banyak banget hoax-hoax yang bertebaran. Iya. Entah itu hoax dari visi misinya, entah itu yang mungkin wajahnya diedit untuk melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dia lakukan, Mm-mm. atau mungkin hoaxnya itu dia mengatakan suatu janji yang dia tidak pernah menjanjikan Iya. itu. Disalahgunakan sama orang lain. Benar. Itu kalau misalnya kita katakan itu sebenarnya salah satu negatifnya dari perkembangan teknologi. Iya. Kalau dulu mungkin kita kenalnya itu kecurangan-kecurangannya kayak serangan fajar. Iya. Yang kalau Iya. pernah dengar serangan fajar ya. Serangan fajar. Serangan fajar itu misalnya nanti di tanggal pemilihan kita 14 Februari, Subuh-subuh pagi-pagi di- kita udah diketokin. Ya. Bangun-bangun. Pernah? Pernah ya? Kebetulan sih waktu itu nggak ngirim. Ibu pernah, Bu? Oh, enggak dong. Oh, kirain. Nah, Satu sebenarnya kalau dulu itu pakai serangan fajar, nah sekarang itu kita pakainya menyebarkan hoax. Karena Mm. kita tahu sendiri kalau sekarang itu kan generasi kita yang banyak itu generasi Z sama milenial ya. Milenial. Dan itu kalau misalnya tadi yang udah disinggung sama Bu Nesli, mereka itu adalah generasi yang cenderung labil. Karena emang secara faktor biologis pun remaja itu adalah generasi yang masih belum matang secara emosionalnya. Iya. Yang akhirnya mereka itu masih labil, masih bisa termakan hoax kayak gitu. Nah, makanya sekarang kalau kita ngomongin soal hoax itu, kita udah harus terbiasa buat cross check itu. Iya. Nah, cara cross checknya itu sebenarnya gampang. Cuma kadang orang-orang itu nggak terbiasa untuk Iya. melakukan cross check itu. malas. Malah. Iya. Malas literasi. Lebih scroll yang lain daripada Iya, Bu. mencari Iya, tahu. Langsung skip aja Kayaknya gitu. lebih tertarik yang gosip-gosip gitu. Iya. Nah, itulah yang makanya sekarang itu jadi salah satu kepentingan atau salah satu fokus dari media massa untuk menyebarkan klarifikasi dari hoax-hoax itu tadi. Iya. Karena kadang-kadang hoax itu yang terdengar hoaxnya, terus walaupun udah diklarifikasi, tetap yang keangkat itu hoaxnya. Hoaxnya, iya. Karena orang-orang itu susah juga mau konfirmasi, merekanya males, mau konfirmasi kadang-kadang juga ya, ini bahkan ada kayak media-media yang mereka itu sudah mungkin kayak ibaratnya lelah untuk mengkonfirmasi itu. Iya. Akhirnya nggak Langsung. disebarkan lagi. Iya. Nah, padahal emang dengan hoax-hoax itu tadi harusnya kita semua yang memang udah sadar, udah tahu itu salah ya, emang harus disebarkan. Itu konsekuensinya kalau kita ada di masa yang digital Teknologi. Iya. Apalagi zaman sekarang kan banyak buzzer gitu kan. Jadi kayak misalkan buzzer ini nyerang buzzer ini, benar, nyerang benar. untuk paslon ini, paslon itu. Iya. Jadi ya memang tugas kita juga kayak apalagi kita pemilih pemula kan. Iya. Berarti ya memang tugas kita juga untuk nge-cross check itu tadi yang kata Riza. Iya, Jadi benar sih. apa-apa harus dicek matang-matang, kayak misalkan entah itu ada yang beredar tiba-tiba katanya isu 5 tahunan tiba-tiba muncul gitu-gitu kan. Iya, benar. Jadi harus di cross check, kita lihat betul nggak itu. Ternyata gimana gitu. Benar-benar. Jadi saran untuk anak-anak nih, Iya, Bu. untuk anak-anak Siap. kalian pemilih pemula, mulai dari diri sendiri dulu. Ya, betul. Betul. Setuju. Jadi kalau kalian udah mulai tergerak, orang-orang yang ada di sekeliling kalian juga akan terbiasakan hal Terbiasa, itu. betul. Jadi upayakan sudah mulai untuk berbenah, Hmm. untuk memberi contoh kepada orang lain mulai dari diri sendiri. Iya. Karena kalau misalnya satu orang bergerak diikuti orang lain, itu bisa akan lebih banyak Jadi nantinya. kebiasaan, Jadi budaya, kebiasaan, jadi benar. betul. Oke. Saya aja sering lihat ini Bu, apa SG-nya Riza. Dia suka juga kayak nge-cross check gitu kan. Jadi saya sambil ngeliatin, nggak lama kan kita juga pasti ada rasa tertarik juga kan, kayak misalkan Benar-benar. Itu yang kan diangkat contohnya. Riza, Cari. iya misalkan yang diangkat Riza cuman satu isu. Tapi kan kita kemarin ternyata sempat isu lain. kelewatan ini nih, isu ini. Tapi langsung scroll aja, tapi karena ingat Riza itu tadi pas dia upload SG gitu-gitu kan. Jadi langsung kayak tergerak, apa saya cari juga ya yang kemarin itu yang ini. Benar. Ya, Jadi jadi langsung tertarik tak ikut, nanti nyebar lagi ke yang lain. Jadi hoaxnya nggak kemakan gitu lah. Benar. Itu contoh dari Ibu. Kayak Riksa ya. Iya. Mulai dari Reksa udah mulai absen, mulai ya. Iya, siap Bu. Berarti mulai dari Rikza. Oh iya. Oke. Oke. Tadi Kak Absan kan bilang kalau Kak Absan ini mantan ketua ASIS. Aduh. 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 Ini Katanya duduk sama mantan ketua. malu. Aduh, kita duduk sama mantan ketua ini. Enggak lah. Nah, jadi kalau ketua OSIS itu pasti kan menyalonkan Iya. dan pasti ada visi misinya juga kan. Betul.
Dari visi misinya Kak Absan ini ada nggak sih yang beberapa nggak terjalankan gitu? Kalau dari saya pribadi ya, nanti mungkin bisa dari Riza yang seangkatan sama saya, misalkan kemarin-kemarin kan ngerasain lah selama Memimpin. saya memimpin. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau dari visi misinya itu udah 90% lah terlaksana. Kalau menurut saya pribadi, kayak apa-apa yang saya sebutkan waktu itu, yang teman-teman mungkin sudah pada tahu gitu, kalau menurut saya itu sudah terrealisasikan. Apalagi kayak misalkan mau untuk menyampaikan atau menampung aspirasi dari teman-teman semuanya buat diusulkan gitu ke pihak atas, itu menurut saya udah 90% terlaksana kalau dari menurut saya ya. Gitu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dari penampungan aspirasi untuk angkatannya Afsan itu udah bagus. Cuma kalau kita balik lagi, tadi kan Afsan ngomong itu adalah aspirasi. Iya. Nah, sebenarnya kalau aspirasi ini kita hubungkan dengan pemilu. Aspirasi itu belum tentu akan terrealisasi, ya. Aspirasi itu kan ibaratnya kita menampung saran, kita menampung pendapat, kita menampung suara-suara dari masyarakat ya, kalau misalnya itu di tingkat negara. Tapi kalau misalnya di sekolah ya berarti suara-suara Siswa. Tapi kan itu semua belum tentu bisa terrealisasi ya, San. Ya, betul. Ya, dan mungkin di luar sana juga ada yang bilang mungkin Afsan ada visi misinya yang mungkin belum tercapai, atau mungkin dari penyampaian aspirasi itu ternyata ada yang tidak diterima, yang padahal walaupun itu untuk kepentingan orang banyak, misalnya seperti itu ya. Dan itu kan belum tentu bisa terlaksana. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan pemilu, ini yang penting untuk dipahamin sama pemilih pemula sekarang. Karena kalau kita ngomongin soal pemilih pemula, mereka ini baru pertama kali punya pengalaman memilih. Ya, jadi mereka itu belum punya pengalaman, misalnya kayak Bu Nesli nih. Misalnya Bu Nesli pernah memilih 5 tahun sebelumnya. Pilih Terus siapa, kan Bu? ibunya bisa melanggar asas rahasia. Berjurdil. Nah, misalnya ibunya sudah milih, terus akhirnya selama 5 tahun kan Bu Nesli yang merasakan, oh ternyata dulu yang saya pilih itu ternyata janjinya terrealisasi. Oh ternyata yang saya pilih itu janjinya itu masuk akal dan memang ada. Nah, itu yang bisa kita terapkan untuk pemilih pemula itu dengan melihat janji dan visi misinya itu. Kita coba bandingkan, kira-kira dari segi anggarannya, dari segi waktunya, dari segi kesiapannya, itu mana sih janji-janji calon yang Masuk bisa akal. terrealisasi, masuk akal, Ya, benar. Nah, menyambung dari Riksa nih, Ya. benar yang Ibu katakan tadi, menyambung dari hal pertama yang Ibu katakan tadi, hal yang harus dilakukan sama kalian nih pemilih-pemilih pemula, itu yang katakan Riksa, kalian harus lebih banyak menjalin komunikasi sama orang-orang yang sudah memilih sebelumnya. Nah, karena mereka sudah memiliki pengalaman banyak. Mereka sudah tahu seperti apa pemimpin yang baik, seperti apa pemimpin yang harus kita pilih ke depannya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari saya boleh nanya sedikit nggak? Boleh. Kan ini kita pemilu ini nggak cuma presiden ya. Iya, Kan benar. ada DPRD kota, provinsi, dan lain-lain. Nah, itu kan kita sering lihat di mana-mana, Balihonya. ada Tapi kadang nggak ada visi misinya. nggak ada visi gitu. misinya, terus juga dipasang di misalkan contohnya di tiang listrik atau Iya, di pohon. pohon. Nah, itu kalau dari Riza, Ibu, atau siapa tahu moderator mau menambahkan juga, Agak itu berani ya moderator. menurutnya gimana menurut kalian? Mungkin aku nyinggung sedikit boleh. di bagian ini aja, pelanggaran dari pemasangan baliho itu sendiri. Pelanggarannya ya? Iya. Jadi sebenarnya aku nggak ada kapasitas untuk mengkomentari dari segi balihonya itu akan berisi apa, karena itu kan tergantung kreativitas dari masing-masing calon. Iya sih. Kemudian tergantung lagi apakah dia itu akan menyasar masyarakat yang muda atau masyarakat yang tua, karena nggak semuanya itu peduli dengan apa yang disampaikan. Benar. Terus Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong soal tadi yang disinggung sama Afsan, ada baliho yang dipasang di tiang listrik, kemudian di pohon, itu berdasarkan peraturan KPU tahun 2023, itu adalah hal yang dilarang. Nah, tapi sayangnya hal yang dilarang ini itu seringkali nggak ter-up di media sosial. Seringkali masyarakat kita itu nggak tahu apa aja sih yang dilarang. Nah, ini makanya yang kemarin coba aku pertanyakan kepada waktu di Bawaslu, dan akhirnya kita dibuat sebuah tim gabungan. Ya, itu yang aku pertanyakan, kenapa kok masyarakat itu pada akhirnya nggak bisa memprotes atau nggak bisa melaporkan? Karena mereka sejatinya nggak tahu. Iya, nggak tahu aturannya gitu ya. Iya, karena sebenarnya undang-undang itu banyak banget, San. Iya, betul. Tapi sayangnya dengan undang-undang yang banyak itu seringkali nggak disosialisasikan. Nggak sampai kepada masyarakat. Benar kok mereka itu bilang ada sosialisasi, tapi sosialisasinya dalam cakupan yang seperti apa? Ya, bisa aja kan cakupannya nggak luas. Coba misalnya, kalau misalnya aturannya itu secara nasional, tapi yang
melakukan sosialisasi itu cuma di daerah tertentu, otomatis nggak nasional kan sosialisasi. Yang Daerah yang nggak lain tahu. nggak dapat. Iya, ada yang nggak dapat. Yang akhirnya yang salah itu ya balik lagi ke mereka. Akhirnya masyarakat tadi yang seharusnya bisa melakukan protes, bisa melaporkan itu ke Bawaslu, mereka sendiri nggak tergerak untuk melakukan itu karena mereka nggak tahu kalau itu ternyata melanggar. Atau jangan-jangan yang mencalonkan juga nggak tahu Nggak kalau tahu, Iya, iya. bisa. Itu tadi makanya kenapa sekarang itu banyak hal-hal yang dilarang dalam pemilu itu, baik bagi kita pemilihnya ataupun bagi yang dipilih. Nah, itu yang makanya membuat kita itu harus punya kesadaran, terutama tentang literasi politik tadi. Jadi kita tahu, oh ternyata hal ini loh yang nggak dibolehin untuk dilakuin sama kita, atau mungkin sama orang-orang yang akan kita pilih. Ya. Nah, dari situ juga kita akhirnya bisa mempertimbangkan, oh calon ini aja udah ngelanggar nih. ya Kira-kira bakal gue pilih nggak kalau udah pilih apa ngelanggar? enggak. Benar-benar. Nah, terus saya kan juga pernah dengar ya statement dari caleg dari daerah lain bahwa anggota dewan ini nggak perlu punya visi misi karena mereka wakil rakyat. Jadi apa yang rakyat mau ya Itu yang mereka bawa. disampaikan. anggota dewan menindaklanjuti gitu loh. Oh, ya benar-benar. Nah, itu gimana? Bener? Apakah caleg nggak perlu punya visi misi gitu? Saya boleh. Gue ikut Boleh. Afan dulu. Absan-absan. Kalau menurut saya, kalau menurut saya sih memang ada betulnya juga sih. Kalau caleg itu nggak perlu pakai visi misi. Karena yang namanya ya calon legislatif ini kan DPRD ya. Iya. Paling umumnya DPRD lah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya. Berarti kan memang dia untuk mewakilkan si kemauan-kemauannya rakyat, kayak Iya. aspirasi-aspirasinya itu tadi. Kayak misalkan saya ketua OSIS di sekolah, berarti kan untuk menyalurkan Siswa-siswa. ya aspirasi-aspirasi mereka. Cuman ada tambahan kayak misalkan ada program kerja gitu kan. Sama aja kayak misalkan yang sekarang ini DPRD dibandingkan dengan presiden kan dia memiliki program kerja otomatis. Sama aja kayak nanti yang 27 November pilkada pemilihan kepala daerah kayak gubernur, wali kota, bupati. Itu otomatis karena mereka pemimpinnya jadi mereka harus ada program-programnya dan lain sebagainya. Kalau DPRD menurut saya memang ya kayaknya Untuk memang membantu. visi misi nggak terlalu dibutuhkan, tapi yang penting tetap tahu arahnya mau kemana, tujuannya itu apa Iya. gitu. Sama kayak misalkan yang mau dibawa dari rakyatnya, yang mau dibawa dari si suatu daerah ini apa gitu. Jadi kita tetap tahu, jangan contohnya cuman pasang baliho. Saya sering lihat baliho di Iya. BJ-BJ karena waktu itu kebetulan jalan ke sana lihat-lihat gini. Kayak yang kelihatan tuh mukanya aja, namanya, terus apa yang mau disampaikan tuh apa gitu, isinya nggak dapat. Itu kan sia-sia juga. Saya mau nyoblos kamu ngapain gitu nah. Betul. Ya kan? Kalau dari Riza sama Ibu. Mungkin gue dulu atau Ibu? Berurutan aja. Oke, aku mungkin tambahin sedikit. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu beda sama Afsan. Aku setuju kalau misalnya pemimpin itu memang punya program kerja karena mereka itu adalah pihak yang paling atas. Jadi mereka tuh harus punya master plan. Mau dibawa kemana sih daerah ini, mau dibawa kemana negara ini. Sedangkan kalau untuk legislatif itu dia untuk menyalurkan aspirasi. Tapi aku sendiri bukan orang yang menganggap bahwa sesuatu dari visi misi, sebenarnya bukan visi misi sih, jatuhnya aspirasi itu nggak boleh disampaikan. Karena aku sendiri misalnya nih, aku memilih untuk DPR RI nanti, itu aku akan mempertimbangkan calon yang lebih mementingkan pendidikan. Ya, kadang-kadang di bagian baliho itu kita bisa nambahin aspirasi. Mungkin kita bisa menambahkan gambar yang akhirnya orang-orang tuh tahu, oh ternyata mau dibawa ke sini loh. Dia itu pengen ngangkat masalah ini. Ya, kita tuh bukan bikin program kerja yang lengkap gitu enggak. Tapi seenggaknya ada satu bidang fokus yang nantinya bisa kita sampaikan. Nah, contoh lain misalnya di daerah lain ya di Jakarta itu ada yang menggunakan misalnya dia fokusnya di bidang hewan liar. Bagaimana nanti dia menangani hewan liar, kemudian nanti dia itu ingin bikin penangkaran dan lain-lain. Nah, seperti itu. Berarti nggak harus kata-kata aja gitu kan. Bisa gambar dikasih untuk selipan. Seenggaknya kita tuh ngerti, oh ini tuh aspirasinya pengen ngangkat ini loh di daerah ini. Karena apalagi tiap daerah kan punya permasalahan yang beda-beda ya. Jadi seenggaknya kalau misalnya kita tahu, oh orang ini mau bawa aspirasi yang ini loh. Jadinya kita ngerti. Takutnya malah jatuhnya Dewan Perwakilan. Kembali lagi ke topik utama mengenai pemilih pemula. Pemilih pemula. Gimana? Nah, dari semua pembahasan tadi,
gimana sih caranya biar jadi pemilih pemula yang baik gitu? Kesimpulannya jadi apa? Oh ya, kembali lagi ya ke poin tadi. Untuk menjadi pemilih pemula yang baik itu mulai dari diri sendiri dulu. Yaitu cari informasi, cross check kembali informasi-informasi mengenai khususnya presiden yang akan kita pilih nanti dan 5 lainnya. Kemudian yang kedua itu jangan bosan-bosan untuk mencari informasi-informasi yang benar atau yang real. Jangan mudah termakan hoax. Yaitu mulai dari diri sendiri dulu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mau lebih tahu tentang pemilu, baca Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Nah, di situ akan dijabarkan mengenai pemilihan umum. Undang-Undang mengenai pemilihan umum. Kalau dari Kak Rikza? Kalau dari aku sih mungkin aku lebih ke pesan aja ya. Jadi untuk pesan untuk pemilih pemula yang lain, jadi ya sama seperti tadi, kita juga harus meningkatkan literasi politik dan kita juga harus punya pertimbangan. Kita nanti mau memilih siapa dan kita tuh harus tahu apa visi misinya supaya kita sendiri nanti selama 5 tahun ke depan ketika sudah terpilih kita juga bisa ikut setuju dan ikut merasakan pembangunan itu tadi. Dan itu tanggal berapa ya saat kita milih? 14 Februari. 15. Jadi Anu, jangan Valentine. Februari tahun ini. Kita milih apa? Presiden, DPRD, DPRD apa kota? DPR RI dulu, DPD, DPRD kota, Sama provinsi. DPRD provinsi. Provinsi. Ya. Berarti Elsan udah tahu berarti ya? Tahu dong. Oke, berarti Oh iya, Elsan sama ini dikit lagi. Apa? Warna-warna kotak suara. Mending. Oh, warnanya. Kalau warnanya itu kita mulai dari DPRD kota itu ada warna hijau. Kemudian kita untuk DPRD provinsi itu ada warna biru. Lalu untuk DPR itu ada warna kuning. Lalu untuk DPD itu ada warna merah. Dan yang terakhir itu ada presiden warna abu-abu. abu-abu. Nanti teman-teman Ada akan dapat 5-5-nya dan Jadi- wajib untuk milih 5-5-nya. Jadi jangan salah ya Ya. dari bedain warnanya itu. Nah, Dan terakhir dari saya, kan di situ ada banyak banget kan calon-calon. Jadi kalian dari sekarang harus sudah nentuin siapa yang mau dipilih. Kayak misalkan DPRD-nya siapa. Jangan nanti kalau sudah dibilik baru dicari setengah jam cuman kalian sendiri. egois. Benar. Egois. Terus juga ada pesan juga sedikit. Jadi kalau memilih itu harus cerdas. Intinya kalian memilih harus kalian cerdas melihat si pemimpin atau orang yang akan kalian pilih. Contoh kecilnya aja misalkan pemilihan ketua OSIS, yang kalian pilih itu yang paling kalian kenal dulu pertama, terus yang kedua yang dia pemikirannya ke depan jangka panjang gitu, terus orangnya cerdas, terus bisa paham situasi-situasi dimanapun dan kapanpun berada. Dan jangan lupa juga yang paling utama itu tadi yang sudah teman dan Ya ibu teman-teman. sampaikan, yaitu literasi. Karena kita sekarang di era teknologi, jadi tolong semuanya harus di cross check dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau misalkan ada apa-apa, bisa kabarin ke mana aja? Bawaslu, kemana gitu. Kalau misalnya teman-teman menemukan kecurangan, teman-teman bisa menghubungi Bawaslu melalui websitenya atau mungkin teman-teman bisa nitip ya nanti ada di atas ya, Ada balik papan. atau mungkin teman-teman bisa juga nitip melalui aku karena aku udah tergabung di tim gabungan dari Bawaslu. Yes. Ini nomornya Kak Rikza. Ini IG-nya Absan cuma. IG-nya Ibu. Oke, wah nggak terasa ya kita udah di akhir video dan intinya walaupun kita berbeda pilihan, Ya. yang pasti kita harus tetap satu. Oke, benar-benar. Jangan terpecah. Jangan terpecah belah cuma karena berbeda calon ya. Saya, Nanti beda pilihan juga ternyata semuanya jadi satu lagi. Iya. saya aja di rumah mungkin adu ini sama bapak, tapi kan nanti harus tetap bersatu. Betul. Benar-benar. Oke. Terima kasih banyak untuk casters yang udah menonton dari awal hingga akhir video. Kami harap topik ini dapat bermanfaat bagi casters ke depannya dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, casters.